Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan membahas dan membaca kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Libni Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yang berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Kita sudah sampai pembahasan tentang waktu atau bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ucapan muallif fi Ramadana aw Rabi'il awwali wa surah tuqra awwalul munazzali. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan ucapan muallif rahimahullah. Beliau mengatakan, summal wudhu'a was salata 'allamah Jibrilu wahya raq'atani muhkamah. Kemudian Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara wudhu dan salat. Dan salat itu awalnya sebanyak 2 rakaat. Ucapan muallif ini menjelaskan atau menyebutkan kepada kita apa yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus sebagai rasul. Datanglah Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara berwudu dan tata cara solat. Dan ketika itu atau di awal Islam, solat yang 5 waktu itu diwajibkan sebanyak 2 rakaat. Peristiwa ini, peristiwa Jibril mengajarkan cara wudu dan solat kepada Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan juga di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dan Al-Hakim, dari Zaid bin Harithah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam baru diangkat sebagai rasul, bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahu al-wudu'a was-salata. Kemudian Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara berwudu dan tata cara solat. Riwayat ini disahihkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kemudian tadi muallif mengatakan bahwa di awal Islam solat itu berupa 2 rakaat. Hal ini didukung oleh riwayat yang sahih, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, faradallahu as-salata hina faradaha raq'ataini fil hadari was safari fa ukirrat salatus safari wa zida fi salatil hadari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di awal penentuan kewajibannya itu, atau di awal-awal Islam itu sebanyak 2 rakaat, baik ketika seorang itu mukim maupun seorang itu sedang musafir. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa ukirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian salat ketika musafir ditetapkan
2 rakaat, dan untuk sholat ketika mukim maka ditambahkan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian setelah itu muallif melanjutkan manzumahnya mengatakan, summa madat ishruna yawman kamilah paramatil jinna nujumun hailah. Kemudian setelah berlalu 20 hari, maka jin-jin yang biasa mencuri berita dari langit dilempar dengan bintang-bintang yang dahsyat. Ucapan muallif ini memberitahu kita atau menceritakan kepada kita kejadian yang terjadi tepat setelah 20 hari Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Terjadi peristiwa yang disebutkan di sini, yaitu syaitan-syaitan atau bangsa jin yang biasa mencuri berita dari langit. Sekarang mereka ketika mendekati langit diancam dengan lemparan panah-panah api atau bintang-bintang untuk mencegah mereka mencuri berita dari langit. Hal ini termaktub atau diceritakan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh bangsa jin itu. Sungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan penuh dengan panah-panah api. Sungguhnya kami, yaitu bangsa jin, dahulu selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri berita yang ada di langit. Akan tetapi sekarang, yaitu setelah diutusnya baginda Nabi SAW, siapa yang mencoba mencuri berita dari langit pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Kemudian hal ini juga diceritakan lebih detail di dalam beberapa riwayat, yaitu yang terkait dengan bagaimana bangsa jin atau syaitan-syaitan tidak leluasa lagi untuk mencuri berita dari langit setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan selain mereka berdua dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan dahulu bangsa jin atau syaitan-syaitan itu naik ke langit untuk mendengarkan wahyu. Fa iza sami'ul kalimata zadu fiha tis'a. Ketika mereka mendengar satu berita, maka syaitan-syaitan yang mencuri berita tadi akan menambahkan 9 berita yang lain yang bohong. Fa'ammal kalimatu fatakunu haqqa. Adapun kalimat atau hal yang mereka dengar, satu kalimat atau satu berita yang mereka dengar itu adalah sebuah kebenaran. Wa amma ma zadu fayakunu batila. Adapun yang mereka tambahkan yang 9 tadi itu adalah berita yang tidak benar, kedustaan. Lalu kata Ibnu Abbas, setelah Nabi SAW diutus, maka mereka pun terhalang dari menduduki posisi-posisi yang mereka duduki untuk mencuri berita tadi. Maka hal itu mereka sebutkan, mereka keluhkan kepada iblis. Ini sekarang kita tidak bisa leluasa untuk mencuri berita. Sudah ada panah-panah api, bintang-bintang yang dipakai untuk melempar kita, kata bangsa jin atau syaitan-syaitan tadi. Maka
Ketika mereka mengadu kepada iblis, iblis mengatakan, "Ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi." Iblis mengatakan, hal ini terjadi pasti karena ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi di bumi. Maka iblis disebutkan dalam riwayat ini mengutus pasukannya, mengutus prajuritnya untuk mengetahui apa gerangan peristiwa luar biasa yang terjadi di atas muka bumi. Mengapa sekarang pasukan-pasukannya iblis yang mau curi berita itu terhalang bahkan dilempar dengan bintang-bintang tadi. Maka disebutkan dalam riwayat ini, "Wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalaini di Makkah." Maka pasukannya iblis yang cari berita terkait dengan apa yang terjadi di bumi itu, ya, mereka menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di antara dua gunung yang berada di kota Makkah. Mereka pun lapor dan mendatangi iblis dan memberitahu peristiwa itu, dan iblis mengatakan, "Hadzal hadath alladzi hadatsa fil ardi." Inilah kejadian yang aku maksudkan telah terjadi di bumi, yaitu maksudnya tentara-tentara iblis, para syaitan yang mencuri berita itu sekarang terhalang. Mereka tidak leluasa mencuri berita setelah terjadinya peristiwa, yaitu diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian muallif melanjutkan manzumahnya mengatakan, "Summa da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Islam dengan cara terang-terangan pada tahun yang keempat semenjak diutusnya beliau sebagai rasul. Ucapan muallif ini memberitahu kita atau menceritakan kepada kita tentang dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lakukan tepat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada tahun keempat semenjak beliau diutus sebagai rasul. Adapun sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajarkan Islam dengan cara yang rahasia. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang hal ini dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 3 tahun berdakwah kepada Islam secara sir atau secara rahasia, tidak terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Allah menurunkan ayat ini yang artinya, maka sampaikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak itu, sejak turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mulai mengajak orang-orang memeluk agama Islam dengan cara terang-terangan, dan pada gilirannya dakwah terang-terangan ini menambah kebencian, menambah permusuhan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Makkah ketika itu, yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat yang baru masuk Islam untuk berhijrah ke 2 tempat, yaitu Habasyah dan setelah itu nanti ke Madinah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.